Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nur Halifah dan rekan saya Sela Imka Puji Destria. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum farmakognosi, screening fitokimia metode tabung dengan simplisia kunyit. Materi yang akan disampaikan yaitu ada tujuan praktikum, landasan teori, dan prosedur kerja. Tujuan praktikum yang pertama, memahami tujuan screening fitokimia. Yang kedua, memahami dan melakukan tahap-tahap proses screening fitokimia untuk suatu golongan senyawa. Dan yang ketiga, memahami reaksi yang terjadi pada proses screening fitokimia suatu golongan senyawa. Landasan teori, simplisia merupakan bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama nabati, meliputi tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, yaitu kulit, buah, bunga, daun, dan biji. Yang kedua ada hewani, yaitu hewan utuh atau zat-zat yang berguna, misal minyak ikan dan madu. Yang ketiga ada mineral, yaitu bahan pelikan atau mineral, atau juga serbuk seng dan serbuk tembaga. Screening fitokimia, disebut juga penapisan fitokimia, merupakan uji pendahuluan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Screening fitokimia tumbuhan dijadikan informasi awal dalam mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu tumbuhan. Screening fitokimia dilakukan dengan metode uji tabung menggunakan reaksi-reaksi yang sesuai untuk golongan senyawa yang akan diuji, yaitu alkaloid, polifenol, tanin, flavonoid, dan saponoid. Golongan alkaloid, kuinon, flavonoid, tanin, saponin, polifenol merupakan metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu tanaman obat yang dapat dilakukan pemeriksaan, yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dengan dilakukan penapisan fitokimia dengan melihat reaksi perubahan warna atau endapan yang terbentuk. Prosedur kerja. Ada alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan yaitu tabung reaksi, penangas air, penjepit, kertas saring, pipet tetes, timbangan analitik, batang pengaduk, beaker gelas, corong pisah, dan hot plate. Bahan yang akan kita gunakan ada simplisia kunyit, larutan HCl, larutan NaCl, reagen Dragon Dove, tembaga asetat, kloroform, dan asam sulfat. Prosedur yang pertama yaitu alkaloid. Sebanyak 15 mg ekstrak kunyit kental dilarutkan ke dalam 6 ml larutan HCl 1% di atas water bath. Setelah sampel dingin ditambahkan 0,5 gram larutan NaCl dan disaring. Filtrat dibagi menjadi 2 dan dimasukkan ke dalam tabung. Tabung pertama diberi beberapa tetes reagen Mayer. Pembentukan pengendapan warna kuning mengidentifikasi adanya alkaloid. Tabung kedua diberi beberapa tetes reagen Dragon Dove. Pembentukan warna merah atau orange menunjukkan adanya alkaloid. Yang kedua, flavonoid. Sebanyak 5 mg ekstrak kunyit kental dilarutkan air dan ditambahkan 1 ml larutan tembaga asetat. Produk akan menghasilkan endapan warna kuning yang menunjukkan adanya flavonoid. Yang ketiga, tanin dan polifenol.
Sebanyak 10 ml larutan ekstrak uji dalam tabung reaksi dikocok vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan selama 10 detik. Pembentukan busa tertinggi 1 sama dengan 10 cm menunjukkan adanya saponin, kemudian ditetesi 1 tetes larutan HCl 2N, busa tidak akan hilang. Yang keempat, steroid dan terpenoid. Yang pertama, sebanyak 100 mg ekstrak dilarutkan dengan 2 ml kloroform lalu dikocok, setelah itu ditambahkan 2 ml asam sulfat PA. Pembentukan cincin berwarna coklat di antara dua lapisan yang terbentuk. Pada lapisan atas membentuk warna hijau yang menunjukkan adanya steroid, dan pada lapisan atas membentuk warna merah pekat akan menunjukkan adanya terpenoid. Kesimpulan dari pembahasan praktikum ini yaitu ekstrak adalah sediaan pekat atau kering yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan sehingga diperoleh massa kental atau serbuk. Dari hasil percobaan didapatkan kandungan fitokimia dalam simplicia kunyit, yaitu alkaloid, terpenoid, saponin, flavonoid, dan tanin. Baik, sekian sedikit penjelasan praktikum farmakognosi screening fitokimia metode tabung dengan simplicia kunyit. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.